In this case, only a limited autopsy was performed for whatever reason, with the following findings, amongst which being documented. Dalam kasus ini hanya dilakukan otopsi terbatas, apapun alasannya, dengan temuan-temuan berikut ini yang antara lain didokumentasikan. A. The body had been embalmed. A. Jasad telah diformalin. B. No injury found on the body, although it was stated in the report that contusions undetermined due to embalming. B. Tidak ditemukan adanya cedera pada jasad, meski dalam laporan disebut ada tidaknya memar tidak dapat ditentukan karena jasad telah diformalin. C. No skeletal fractures found. C. Tidak ditemukan tulang retak. D. Protrusions found on the waist, cuticle distended containing brown liquid. D. Dijumpai tonjolan-tonjolan pada kulit ari daerah pinggang yang menggembung yang mengandung cairan berwarna coklat. E. Abdomen and chest partially opened with small intestine being found reddish, large intestine being found pale. E. Perut dan dada sebagian terbuka dengan usus kecil dijumpai berwarna kemerah-merahan dan usus besar ditemukan pucat warnanya. Gastric found reddish with spots and black mucosa in the region of the fundus. Lambung ditemukan berwarna kemerah-merahan berbintik-bintik dan mukosa hitam ditemukan pada daerah fundus. Liver brown with smooth surface. Hati berwarna coklat dengan permukaan mulus. Lung from bottom found with black reddish spot. Paru-paru dari bawah dijumpai dengan bintik hitam kemerahan. Other organs pale in color. Organ-organ perut lainnya berwarna pucat. It is unclear from the autopsy report if the organs were only examined in situ or removed and sectioned to display their internal surfaces. Tidaklah jelas dari laporan otopsi apakah organ-organ dalam tubuh hanya diperiksa di tempat atau diambil dan diiris untuk dilihat permukaan dalamnya. However, it is apparent that the respiratory tree was not examined in its entirety, nor were the heart or brain, all very important structures in the determination of the cause of death. Akan tetapi, saluran pernafasan jelas tidak diperiksa secara keseluruhan. Begitu pula jantung atau otak, padahal semuanya ini sangat penting untuk menentukan penyebab kematian. The only histological section taken was from stomach, which was described as showing erosive and ulcerative gastric mucosa with a light (mild) lymphocyte cell formation. Satu-satunya bagian jaringan tubuh yang diambil adalah lambung yang digambarkan tampak erosif atau terkikis dan ulceratif atau berborok dengan formasi sel limfosit lunak. The autopsy findings, as documented in the post-mortem examination, are non-specific and any abnormality could possibly be caused by post-mortem decomposition. Temuan-temuan otopsi sebagaimana didokumentasikan dalam pemeriksaan setelah kematian bersifat tidak spesifik dan setiap abnormalitas mungkin dapat disebabkan oleh proses dekomposisi atau pembusukan setelah kematian. Given the absence of cyanide in the stomach sample collected shortly after death and the presence in the stomach sample collected 3 days later, assuming the procedures of analysis were the same, the most likely explanation of the 0.2 milligram of cyanide is post-mortem artifact. Example, perhaps from normal levels in blood that may have entered the stomach and or post-mortem production. Karena tidak ada cyanida dalam sampel isi lambung yang diambil tak lama setelah kematian dan adanya cyanida dalam sampel isi lambung yang diambil 3 hari sesudahnya, maka jika diasumsikan bahwa prosedur analisisnya adalah sama, penjelasan yang paling mungkin mengapa
terdapat sianida sebesar 0,2 mg per liter adalah karena terjadi suatu proses setelah kematian yang menyebabkan sianida yang aslinya tidak ada menjadi ada. Misalnya, mungkin karena sianida dalam kadar normal yang ada di dalam darah masuk ke lambung dan atau karena terbentuknya sianida setelah kematian. Ini bukan laporan dia dari sini. Tapi We've done that. We've done that. That we've done that. We've done that. Bukan. Yang coba dilihat lagi slide-nya mana. Saudara Ashworth, interpreter, sebaiknya mungkin kalau tidak cocok yang di sana dengan di sana, dia bacakannya ada yang di tangannya aja. Maybe you should read this one. No, that part there is not from my report, so Bagian I'll itu- read my report. Itu bukan dari laporan. Itu tadi bagian yang tadi dibaca bukan bagian dari laporan saya. Kalau gitu, itu aja yang dilaporkan, Ini itu aja yang Oke. dibaca. Kalau gitu, so please read this one. Matikan aja. Please, Itu. please read this one, your Baik. report. The failure to examine at least the lungs, heart and brain at both the naked eye and microscopic levels has now made it impossible to reasonably exclude a natural disease process involving one of these major organs, which could cause a sudden and unexpected collapse and even result in death. Karena paru-paru, hati, dan jantung tidak diperiksa baik secara kasat mata maupun secara mikroskopis, maka sekarang sudah tidaklah mungkin untuk secara wajar mengecualikan proses jalannya penyakit secara alami yang melibatkan salah satu dari organ-organ utama tersebut yang dapat menyebabkan tidak sadarkan diri secara tiba-tiba dan secara tidak terduga dan bahkan mengakibatkan kematian. It is common practice for a reviewing or second pathologist to be provided with all the materials, including histological sections, photographs, and results of ancillary investigations upon which the initial pathologist has relied to establish the cause of death. Adalah praktik yang umum bagi seorang patologi yang diminta untuk melakukan kajian ulang atau patologi kedua atau ahli patologi yang kedua untuk diberi semua materi termasuk bagian-bagian histologi, foto, hasil-hasil pemeriksaan tambahan yang dapat digunakan oleh ahli patologi untuk menegakkan atau menentukan penyebab kematian. There are no pathognomonic, in brackets, exclusively characteristic autopsy findings in a death due to cyanide poisoning, although the following abnormalities have been reported. 1, characteristic smell of bitter almonds. 2, bright red skin discoloration. 3, marked congestion of lungs. 4, congestion of buccal, pharyngeal, laryngeal and esophageal mucosae. 5, petechial hemorrhages, stroke dark red discoloration of the gastric mucosa with associated marked edema producing a velvety appearance. Gastric ulceration is uncommon. Tidak ditemukan temuan-temuan otopsi yang bersifat patognomik atau yang memiliki karakteristik eksklusif
dalam kematian akibat keracunan cyanida. Meskipun abnormalitas-abnormalitas berikut ini telah dilaporkan. Pertama, adanya bau khas kacang almond pahit. Kedua, adanya perubahan warna pada kulit sehingga menjadi merah terang. Ketiga, terjadinya akumulasi cairan pada paru-paru. Keempat, terjadinya akumulasi mukosa pada mulut, pada tekak, pada pada tenggorokan dan pada kerongkongan. Kelima, adanya bintik-bintik pada kulit yang diakibatkan oleh pendarahan atau perubahan warna kulit menjadi merah gelap atau perubahan warna menjadi merah gelap dari mukosa lambung disertai dengan edema yang menimbulkan sehingga terlihat seperti bludru. No, we want to go back to the bottom one, the appropriate sample. The appropriate samples to be harvested in a death suspected to be due to acute cyanide poisoning are blood, peripheral, stroke right heart, stroke left heart, liver, kidney, brain, stomach contents, and urine, which should be subjected to analyses without undue delay. Sampel yang tepat untuk diambil dalam kematian yang dicurigai akibat keracunan cyanida akut adalah darah, periferal, garis miring bilik kanan, garis miring kiri jantung, hati, ginjal, otak, isi lambung, dan air seni yang seharusnya dianalisis tanpa penundaan yang tidak semestinya. Cyanide is one of the most rapidly acting poisons, producing cellular hypoxia by inhibition of cytochrome oxidase. Cyanida adalah salah satu racun yang paling cepat kerjanya menghambat enzim sitokrom oksidase sehingga jaringan tubuh kekurangan oksigen atau hipoksia. Symptoms may occur within seconds of inhalation of hydrogen cyanide or within a few minutes of ingestion of cyanide salts. However, symptom onset may be delayed for up to approximately 12 hours following ingestion of cyanogenic glycosides, nitriles, or thiocyanates. For all practical purposes, the absorption time and associated onset of symptoms predominantly depend on the solubility of the cyanide-containing compound and the pH of the fluid into which is placed. Gejala dapat timbul dalam hitungan detik setelah menghirup HCN atau dalam hitungan menit setelah garam cyanida masuk lewat mulut. Namun, munculnya gejala dapat tertunda hingga 12 jam setelah masuknya glisoides cyanogenik, nitril, atau thiocyanat. Pada kenyataannya, waktu absorpsi dan munculnya gejala sangat tergantung pada solubilitas atau keterlarutan senyawa yang mengandung cyanida dan pH cairan tempat senyawa tersebut dimasukkan. Acute cyanide poisoning significantly and adversely affects all of the major organ systems of the body as a consequence of cellular hypoxia, being particularly evident in the central nervous system, initially a consequent upon stimulation, which is rapidly followed by depression. Keracunan cyanida akut secara signifikan mempengaruhi semua sistem organ utama tubuh sebagai konsekuensi terjadinya hipoksia sel, terutama terlihat jelas pada sistem saraf pusat, awalnya tergantung simulasi yang dengan cepat diikuti oleh depresi. The symptoms exhibited by an individual who is suffering from acute cyanide poisoning are protean and may include nausea, vomiting, tachycardia in brackets rapid heart rate, confusion, suffocation, tremor, bradycardia in brackets slow heart rate, and eventually
cardiorespiratory arrest with death. Gejala-gejala yang ditimbulkan oleh individu yang keracunan sianida akut ada beraneka ragam dan dapat meliputi mual, muntah, denyut jantung cepat, kebingungan, ketercekikan, tremor, denyut jantung lambat, dan akhirnya gagal jantung dan paru dan kematian. In relation to the toxicology results in this case, it should be understood that I am not a toxicologist and therefore do not have the expertise to properly assess the reliability of the procedures employed in the analyses. Terkait hasil toksikologi dalam kasus ini, hendaknya dipahami bahwa saya bukan ahli toksikologi dan karena itu tidak memiliki keahlian untuk menilai keandalan prosedur yang digunakan dalam analisis. However, for the purpose of my comments, I have accepted that the results listed in the relevant investigation report are valid, reliable, and as such, cyanide was not detected in the following samples. Namun dalam komentar saya menerima bahwa hasil-hasil yang dicantumkan dalam laporan penyelidikan adalah sahih atau valid, dapat diandalkan, dan dengan demikian sianida tidak terdeteksi dalam sampel-sampel berikut. BB4, I understand this to be gastric fluid from the hospital taken 70 minutes after death. BB4, saya memahami ini adalah cairan lambung dari rumah sakit yang diambil 70 menit setelah kematian. BB6, jar containing bile and liver from the autopsy. BB6, yaitu wadah berisi empedu dan hati yang diambil dari jasad. BB7, 2 tubes of urine from the autopsy. BB7, 2 tabung berisi air seni yang diambil dari jasad. Apparently, the only sample in which cyanide was identified was BB5, gastric fluid from the autopsy, the concentration of which was listed as 0.2 milligrams per liter. Satu-satunya sampel di mana sianida teridentifikasi adalah